Baiklah, saya Cindy Petarani dengan NIM 2114050043 dari TBIA akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala syafarin fa'iddatu min ayyamin akhar. فعلى الذين يطيعونه فدية طعام المسكين وتطوع خير فهو خير wa an tusimu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Setelah saya akan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 183 dan ayat 184 di mana ya ayyuhallazina amanu, yaitu wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu. Faman kana maridun, barang siapa yang sakit, au ala syafarin, atau dalam keadaan perjalanan, fa'idda min ayyamin akhar, mengganti pada hari lain. Wa 'alal ladzina yuti'u, dan orang-orang yang mereka berat menjalankannya, fidyah, dia memberikan fidyah atau amil miskin, kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa'a, maka barang siapa yang mengerjakan khairu, kebajikan, fahuwa khairu, maka kebaikan itu lahu, fa'an tusimu, kalian berpuasa, khairu lakum, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui, yaitu kuntum ta'lamun. Baiklah, saya akan menjelaskan penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 184, di mana penjelasan ayat ini yaitu pada ayat ini berisi perintah untuk melaksanakan puasa. Puasa di sini ialah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Jadi di sini disebutkan kewajiban sebagaimana panggilan kepada orang-orang yang beriman, yaitu jadi untuk orang-orang yang beriman. Jadi puasa itu wajib untuk orang-orang yang beriman. Di sini juga disebutkan bahwa ibadah puasa itu sebagaimana juga yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita itu juga melaksanakan puasa. Nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu juga melaksanakan puasa. Jadi orang-orang terdahulu juga ada yang sudah diwajibkan beribadah puasa ini. Tentu saja teknik syariahnya, waktunya, dan lain-lainnya itu tidaklah sama persis dengan ibadah puasa yang diwajibkan kepada orang-orang beriman, yaitu, dan tidak sama persis diwajibkan kepada orang-orang mukmin, begitu ya. Di sini juga dijelaskan tujuannya, yaitu mudah-mudahan kamu bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun, ya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini
dijelaskan orang beriman karena ibadah puasa ini telah diwujudkan sebelumnya, yang tujuan dan ibadah puasa itu adalah agar orang-orang yang melaksanakannya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini dijelaskan pula tentang tujuan bertakwa, maksudnya ini yaitu dia mendapatkan posisi yang tinggi di mata Allah gitu ya, yang mana dia menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil menjadi hamba Allah yang terbaik. Takwa itu jadi dia ini menjadi orang yang terlindungi, orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dekat dengan Allah, pokoknya berdikat yang terbaik gitu. Jadi dia mendapatkan ibaratnya itu seperti tahta tertinggi gitu di mata Allah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dia mendapatkan posisi di mata Allah yang mulia gitu ya. Selanjutnya ialah ayat di ayat selanjutnya, di ayat 144 yang tadi itu, di ayat 143, untuk yang sekarang di ayat yang 144. Pada ayat ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan puasa itu gitu. Jadi ada yang dijelaskan tentang pelaksanaannya. Di situ disebutkan dia dilaksanakan ayaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari tertentu, bukan setiap hari gitu. Ada bulan tertentu, ada hari tertentunya. Jadi dia melaksanakan ibadah puasa pada hari tertentu. Maksudnya di sini sudah ditetapkan waktunya. Kapan itu waktunya? Yang sama-sama kita ketahui yaitu bulan Ramadan. Dan di sini juga dijelaskan tentang adanya pengecualian atau ruksyah, yaitu adanya keringanan-keringanan gitu kan. Ibaratnya pertimbangan, diberikan kemudahan, iya kemudahan. Jika dalam melaksanakan ibadah puasa itu seseorang menghadapi kondisi tertentu yang membuat dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, seperti sakit dalam perjalanan, emang sudah tidak mampu lagi berpuasa dengan baik sebagaimana yang telah disebutkan. Maksudnya orang-orang yang saya sebutkan tadi itu contoh-contohnya, bentuk-bentuk contohnya itu orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna atau dengan baik sebagaimana yang telah ditentukan gitu. Di sini disebutkan bagi orang yang sakit, dia itu boleh mengganti di hari yang lain gitu. Dia setelah bulan puasa habis, dia boleh mengganti di luar harinya, di luar hari bulan puasa. Jadi dia dalam kondisi sakit. Termasuk juga di sini wanita yang haid. Wanita haid itu kan ibaratnya kan sakit. Ya dalam kondisi sakit gitu kan. Jadi dia bisa mengganti di lain hari. Setelah nanti keadaan yang menghalanginya itu hilang, dia harus mengganti di hari yang lain. Maka hitungan dari puasa itu harus dipindahkan ke hari yang lain. Jadi misal puasa 30, untuk mencukupinya 30 ditentukan hari lain, diganti dari lain. Dia harus membayar sebanyak yang dia tinggalkan, sebanyak dia yang tidak berpuasa, sebanyak dia yang tidak melaksanakan puasa, dia bayar segitu juga, nggak ada lebih, nggak ada kurang pada hari yang lain. Jika dia mengalami sakit, tapi di sini bukan sakit yang menahun atau sakit kronis lah ibaratnya kata kita kan, yang sudah permanen gitu, ada seperti penyakit-penyakit yang sulit untuk sembuh, itu lain lagi, itu beda cerita. Kalau misalnya cuma kayak ibaratnya mungkin dia lupa sahur, terus asam lambungnya kumat sehingga dia tidak bisa untuk melaksanakan puasa di hari itu, maka dia bisa mengganti dari yang lain. Tapi kalau misalnya emang sakitnya itu kronis yang seperti yang mungkin dia harus memakan obat, kalau misalnya nggak makan obat dia meninggal hari itu juga gitu, ada juga yang seperti itu. Tuh beda hitungan. Ini cuma sakit-sakit yang bukan kronis, bukan sakit-sakit yang permanen.
jika sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh mengganti di hari lain. Jadi kalau misalnya di dalam perjalanan sakit, nah itu juga bisa diganti di hari lain jika dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa gitu kan. Kemudian yang sudah tidak mampu lagi, mungkin emang diganti di hari lain juga nggak bisa, emang karena bener-bener kronis, saking kronisnya emang dia tidak bisa berpuasa. Dia punya halangan yang tetap. Jadi misalnya orang yang sudah sangat tua, sangat sangat tua itu kan ibaratnya kondisinya sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sempurna, dan tidak mungkin lagi mengganti di hari yang lain gitu kan, orang dia udah tua gitu kan, maka dia harus membayar, ada yang namanya fidyah. Apa itu fidyah? Fidyahnya, fidyah itu kayak memberi makan orang miskin. Jadi dia harus memberi makan orang miskin. Ada yang menyebut satu kali makan itu boleh diganti dengan uang atau sehari makan, minimal sekali makan gitu kan, seorang miskin untuk sehari puasa gitu kan. Misal kayak dia ngasih satu kali makan kepada satu orang miskin untuk satu hari puasa. Kemudian di sini disebutkan siapa yang menginginkan kebaikan tentu baik baginya melaksanakan kebaikan dan puasa, ibadah puasa itu baik baginya gitu kan. Sekalipun puasa itu ibadah yang cukup sulit dari sudut pandang tertentu, di mana tidak makan sehari penuh, lebih dari 12 jam, di Indonesia 12 jam lebih ya gitu kan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi maksudnya ini adalah puasa ini banyak sekali manfaatnya gitu loh. Walaupun kita menahan lapar dan haus, menahan ngomong kasar, harus sabar gitu kan, menahan nafsu dan lain-lain, tapi dibalik puasa ini dia banyak manfaatnya gitu kalau kita mengetahui gitu. Salah contohnya bagus untuk kesehatan gitu loh, mengurangi tindakan kriminal juga gitu kan. Memang bulan puasa tuh kan agak tertekan ya angka kejahatan itu, karena orang-orang kan apalagi kita yang di Indonesia kan rata-rata muslim ya gitu, jadi mereka uh, ter ter apa ya ngomongnya, kayak terlindungi dari hal-hal yang tidak baik gitu, kayak ada mawas diri ya untuk melakukan yang tidak baik, itu ada rasa mawas diri, dia nggak mau ngelakuin gitu kan. Kesimpulan dari ayat ayat 143 dan 140 ayat 183 sampai ayat 184 ini ialah baik. Sekarang kita simpulkan ayat ini terkait dengan pendidikan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang ibadah. Jadi dia pendidikan ibadah, yaitu ibadah puasa. Ada beberapa tentang hal yang diajarkan pada ayat ini, yaitu yang pertama status dan hukum. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama yaitu tentang status hukum puasa, yaitu merupakan ibadah yang wajib dilakukan. Jadi wajib dilakukan oleh dewasa yang sudah mukallaf, laki-laki, perempuan, budak merdeka dan lain sebagainya. Itu. Jadi orang-orang yang sudah mukallaf boleh melakukan puasa, hukumnya wajib gitu kan. Itu satu hukum untuk orang-orang yang beriman gitu kan. Yang kedua, dia juga menjelaskan tentang adanya sinyal atau sejarah puasa, di mana puasa ini sudah dilakukannya, diwajibkan, sudah ada di orang-orang sebelumnya. Kemudian tujuan dari puasa, karena ada tujuan yang besar yang didapatkan dari ibadah puasa. Yang ketiga, kemudian kaliyat gitu kan. Kaliyat ini ialah teknis dari pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Dijelaskan pula cara-caranya seperti tadi, dijelaskan kapan dilakukan, bagaimana sistem yang mesti dilakukan, usaha-usaha sebaik-baiknya dalam melaksanakan ibadah puasa itu, karena ibadah puasa itu bagi diri sendiri gitu loh, dan juga orang lain.
Jadi itulah kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 mengenai puasa gitu kan. Tata caranya, eh, puasa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu loh. Dan juga ganjaran nanti kita mendapatkan posisi yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Eh, ada teknisnya juga, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, fidyah segala macamnya dijelaskan pada ayat ini gitu kan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dari penyampaian material saya. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.